Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Nah, sekarang gue udah bisa nih tampil lagi kayak biasa karena mata gue udah jauh lebih mendingan dari beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang kita kayaknya ngomongin tentang Computex AMD yang dilaksanakan 23 Mei kemarin ya. Jadi kan di sana mereka membagikan info baru nih mengenai Ryzen 7000 series, dan gue sempet juga post di community. Dan kayaknya sih banyak banget kalian yang excited tentang CPU Ryzen 7000 ini. Dan banyak juga dari kalian yang mempertanyakan mengenai chipset motherboard dari platform AM5 dan juga tentang si integrated graphics RDNA 2-nya. Nah, maka dari itu gue lebih baik menjelaskannya langsung saja dalam bentuk video seperti ini, sekaligus kita merekap apa aja sih yang diumumkan pada AMD di Computex 2022 kemarin, karena yang menarik nggak cuman Ryzen 7000 aja, karena di situ juga ada beberapa produk lainnya yang gue bisa katakan cukup menarik juga untuk dibahas. Nah, kita langsung masuk aja nih ke bahasan utama, dan seperti biasa pada acara tersebut Dr. Lisa Su tampil sebagai host, dan beliau di sana juga menyampaikan kalau bakal ada 3 segmen yang akan disampaikan oleh AMD pada acara Computex 2022. Nah, segmen pertama di sana AMD membahas di ranah mobile, seperti misalnya Ryzen 6000 Mobile yang sudah dikeluarkan sejak CES 2022 kemarin. Jadi di sini mereka merecap aja sih keunggulan-keunggulan dari CPU tersebut, dan juga menjelaskan jajaran laptopnya apa aja sih yang udah dirilis sejak CES kemarin. Menariknya di segmen mobile ini kita masih akan kedatangan sebuah CPU baru yang memiliki codename Mendocino. CPU mobile ini akan menggunakan Zen 2 4 core 8 thread yang diperbarui menjadi 6 nanometer. Tentunya dengan integrated GPU RDNA 2 serta sudah mendukung memori LPDDR5. Di atas kertas seolah mirip dengan custom SoC AMD Van Gogh yang digunakan oleh Steam Deck. Walaupun memang belum ada spesifikasi yang jelas seperti berapa compute unit RDNA 2-nya dan juga clock speed CPU-nya. Tapi setidaknya ini kabar baik karena CPU ini akan ditargetkan kepada laptop-laptop terjangkau Windows serta Chromebook. Yang target harganya sih adalah 6-10 jutaan. Ya, semoga aja kalau laptop ini datang ke Indonesia ya harganya nggak jauh-jauh lah dari 7 jutaan. Karena kalau kita lihat nih laptop dengan CPU Zen 2 4 core 8 thread seperti misalnya Ryzen 3 5300U itu di marketplace ya dijualnya malah di bawah 7 jutaan. Ya setidaknya kita bisa berekspektasi lah kalau misalkan nanti datang laptop dengan CPU Mendocino ini di Indonesia ya kira-kira harganya segitulah. Lanjut ke segmen berikutnya, yaitu membahas tentang laptop gaming. Dan seperti yang kita tahu di ranah ini ya, mereka memiliki AMD Advantage. Nah, jadi di sini mereka memperkenalkan lagi nih satu fitur baru pada AMD Advantage, yaitu AMD Smart Access Storage. Berbeda dengan Smart Access Memory yang mempersilahkan CPU untuk mengakses 100% VRAM GPU, Smart Access Storage ini sesuai namanya ya berhubungan dengan storage. Jadi fitur ini akan mempersingkat waktu loading sebuah game dengan memindahkan data decompression ke GPU, yang tentunya fitur ini akan berjalan di atas API Direct Storage milik Windows. Sebelumnya sih 2 tahun lalu Nvidia pun sempat mendemonstrasikan fitur yang sama yang mereka sebut dengan RTX I/O. Jadi ini semacam optimasi hardware GPU yang dilakukan masing-masing aja sih, dan kayaknya sih nanti kita tinggal update driver saja untuk bisa menikmati fitur ini. Nah, gue sendiri udah pernah nih ngebahas apa sih yang dimaksud dengan direct storage tersebut, dan kalian bisa ngecek videonya yang gue taruh di card di atas. Nah, jadi memang sebenarnya di pasaran ini belum ada game yang menggunakan teknologi direct storage. Jadi setidaknya dipersiapkan dulu lah teknologinya supaya nanti implementasinya lebih mudah ke depannya. Nah, kemudian masuk nih ke segmen terakhir, yaitu segmen desktop PC. Nah, sebelum masuk ke segmen CPU next gen mereka, di sini Dr. Lisa Su menyampaikan statement kalau platform AM4 masih akan didukung untuk beberapa tahun ke depan. Jadi tahun ini pun kita masih bisa melihat perilisan CPU baru di platform AM4 seperti Ryzen 7 5800X3D. Dan mungkin dari statement tersebut menandakan masih akan ada lagi nih CPU-CPU baru yang datang ke platform AM4. Tapi ya tentunya ya nggak jauh-jauh mungkin dari arsitektur Zen 2 atau Zen 3 nantinya. Nah, akhirnya kita masuk juga nih ke pembahasan Ryzen 7000 series alias CPU AMD Zen 4 AMD. Nah, pada saat presentasi kemarin di situ sayangnya belum diperlihatkan secara detail mengenai mikro arsitektur Zen 4 ini akan seperti apa. Tetapi AMD memberitahu kita kalau arsitektur next gen tersebut akan memiliki peningkatan 2 kali lipat pada L2 cache-nya, yaitu menjadi 1 MB.
Kemudian peningkatan single thread sebesar 15% lebih yang nanti akan gue jelaskan apa maksud dari klaim ini. Kemudian juga boost clock-nya bisa mencapai 5 GHz ke atas. Serta terakhir penambahan instruction set baru untuk akselerasi AI. Kalau di Intel sih kayaknya sudah terlihat penambahan instruction set seperti ini sudah terjadi pada CPU Tiger Lake maupun Rocket Lake ya kalau nggak salah. Dan sepertinya AMD juga nggak mau ikut ketinggalan nih untuk menambahkan fitur seperti ini. Tapi belum jelas nih akselerasi AI yang dimaksud itu seperti apa. Oke, berlanjut ke wujud fisik dari CPU Ryzen 7000 series dan tanpa cangkang luarnya atau biasa disebut IHS, terlihat AMD masih mempertahankan desain 3 buah die chiplet, yang mana 2 buah merupakan CPU core dan satunya lagi merupakan I/O. Berdasarkan presentasi tersebut, hal yang baru dari Zen 4 ini adalah CPU core-nya akan menggunakan 5 nanometer milik TSMC, dan I/O-nya kali ini juga menggunakan fabrikasi terbaru yaitu 6 nanometer, yang mana sebelumnya masih 12 nanometer, jadi transistornya menyusut nih 2 kali lipat, sehingga bisa membuat AMD menyelipkan integrated GPU RDNA 2 di dalamnya. Yap, jadi di dalam I/O die terdapat integrated GPU RDNA 2. Tapi jangan berekspektasi besar bakal punya performa kencang setara GPU discrete lawas, karena besar kemungkinan ini paling hanya sekedar untuk display output saja. Ya pokoknya paling nggak jauh-jauh lah dari integrated graphics Intel UHD. Walaupun memang nanti sisi positifnya nanti kita bisa troubleshoot CPU AMD dengan mudah nih ke depannya. Ntar misalkan kalau kenapa-kenapa PC-nya ya kita nggak perlu lagi masang GPU discrete. Tinggal pakai CPU aja ya udah cukup gitu. Nah kemudian melihat desain 3 buah die chiplet seperti ini dan kayaknya nggak ada ruang lagi untuk menambah die CPU core, jadi sih mungkin nanti Ryzen 7000 series masih tetap CPU 16 core 32 thread. Lanjut ke sedikit demo mengenai Ryzen 7000 series. Di sini diperlihatkan saat memainkan game clock speednya mampu mencapai 5,5 GHz. Pencapaian yang cukup besar ya, mengingat CPU Zen 3 yang tertinggi aja hanya mampu boost sampai 4,9 GHz. Sedangkan kali ini bisa di atas 5 GHz lebih. Tetapi belum jelas nih, apakah nanti bisa all-core atau tidak, mengingat video game kan lebih ke skenario single-threaded. Kemudian pada content creation, khususnya Blender, menurut statement Lisasu, CPU 16 core Ryzen 7000 series punya performa 31% lebih baik dari Core i9 12900K. Cuman kalau kita ingat kan Core i9 12900K itu punya 8 P-core dan 8 E-core, jadi tidak benar-benar 16 core dengan arsitektur yang sama. Jadi gue nggak bisa bilang nih peningkatan 31% dari kompetitornya ini apalah pencapaian yang cukup masif. Tapi setidaknya sih CPU Zen 4 ini nantinya lebih kencang lah dari CPU Alder Lake milik Intel, khususnya pada segmen content creation. Nah sebelumnya juga gue sempat menyampaikan nih kalau CPU Zen 4 nantinya akan memiliki peningkatan single threaded sebesar 15% lebih. Nah hal tersebut didasari dari pengujian CPU Zen 4 16 core melawan Ryzen 9 5950X pada Cinebench R23 single thread. Jadi masih sebatas benchmark sintetis aja sih, belum diketahui soal real world-nya nanti bakal segede apa perbedaannya. Apalagi kita di sini juga masih ada Ryzen 7 5800X 3D yang performa gamingnya itu kencang banget, malah ngalahin 5950X juga. Jadi ya semoga aja CPU Zen 4 bisa memberi lebih nih. Nah saat presentasi Ryzen 7000 series juga diperkenalkan nih platform AM5 nantinya akan seperti apa. Sebelumnya kita udah tahu kalau soket AM5 akan move on dari PGA ke LGA dengan 17-18 pin. Dengan soket LGA baru ini nantinya motherboard bisa menampung TDP CPU hingga 170 watt. Tetapi tentu TDP tersebut tidak bisa dibilang bakal sama dengan CPU Zen 4 nantinya, karena pastinya nanti motherboard itu dimelarin kan TDP-nya untuk headroom overclocking. Lalu kabar menarik lainnya yaitu soket AM5 masih bisa menggunakan cooler soket AM4. Dan sempat bocor juga tuh video instalasi CPU Zen 4 di soket AM5 terbaru. Dan coolernya di situ diperlihatkan menggunakan Wright Prism yang udah eksis dari zaman CPU Zen 1. Jadi harusnya sih third-party cooler nggak ada masalah ya selama mendukung soket AM4. Lalu dijelaskan juga jumlah I/O yang akan dimiliki CPU Zen 4. Seperti PCIe LAN kali ini sudah di-upgrade menjadi memiliki protokol terbaru yaitu PCIe Gen 5. Tapi secara jumlah tidak ada yang berubah dari generasi sebelumnya, yaitu masih sama-sama 24. Dengan perkiraan sih kali 16 untuk GPU, kali 4 untuk storage, dan kali 4 untuk interkoneksi dengan chipset.
Kemudian jumlah I/O untuk USB di sini meningkat menjadi 14 buah dengan kecepatan 20 gigabit per second. Selanjutnya CPU Zen 4 juga di sini sudah mendukung connectivity seperti Wi-Fi 6E. Dan terakhir, karena memiliki integrated GPU RDNA 2, maka CPU-nya mampu mendukung 4 buah display output, baik itu HDMI 2.1 atau DisplayPort 2.0. Nah, kemudian dijelaskan nih bahwa bakal ada 3 varian chipset baru untuk platform AM5, dan di sini kita kedatangan sebuah chipset baru bernama X670 Extreme. Dan sayangnya sih pada saat video presentasi tidak dijelaskan ya perbedaan dari ketiga chipset ini, dan untungnya di website mereka menyantumkannya dengan cukup jelas perbedaan dari ketiga chipset ini, di mana X670 Extreme nantinya akan mendukung 2 buah slot GPU dan 1 slot NVMe PCIe Gen 5. Kemudian seri X670 polos akan mendukung 1 slot GPU dan 1 slot NVMe PCIe Gen 5. Namun slot GPU-nya dikatakan menjadi opsional, jadi tergantung nih vendor motherboard-nya nanti bagaimana. Kemudian B650 hanya akan mendukung 1 slot NVMe PCIe Gen 5 saja. Beberapa model motherboard yang sudah diperlihatkan oleh vendor sih nampaknya X670 Extreme maupun X670 polos tidak lagi menggunakan active cooling seperti pendahulunya. Yang gue rasa hal sepele seperti ini adalah bisa dikatakan sebuah upgrade ya. Nah, buat kalian yang nanya ini kemana seri chipset A seperti A620, kayaknya kalian sabar aja nih, karena biasanya sih di pengumuman platform terbaru itu kan yang diumumin seri flagshipnya dulu, baru nanti seri entry levelnya menyusul. Ya, hal yang sama juga bisa kita lihat pada Intel ketika mengumumkan Alder Lake, di mana motherboard seri Z dulu kan yang dikeluarkan, baru seri-seri di bawahnya diumumkan. Tetapi mungkin di sini dukungan DDR4 benar-benar bahkan dihapus nih di CPU Zen 4. Jadi kayaknya motherboardnya hanya akan mendukung memori DDR5 saja, karena pada saat presentasi AMD sama sekali tidak menyebutkan memori DDR4. Nah, mungkin ini menjadi alasan kenapa tadi Lee Sa-su menyampaikan statement kalau platform AM4 masih akan didukung ke beberapa tahun mendatang, supaya Ryzen ini tetap memiliki opsi budget kalau misalkan dirasa platform AM5 ini kemahalan bagi beberapa user. Walaupun di sini gue nggak bisa bicara banyak ya soal harga, secara CPU Ryzen 7000 seriesnya aja masih akan diluncurkan pada saat musim gugur nanti. Yang gue perkirakan sih mungkin pada bulan September atau Oktober 2022 nanti. Ya, jadi kita memang masih harus bersabar sih untuk menantikan kehadiran dari CPU next gen AMD tersebut. Nah, kalau AMD masih ngerilis CPU-nya pepet-pepet akhir tahun, kayaknya di akhir tahun bakal jadi rame banget nih, karena kita juga bakal kedatangan CPU generasi ke-13 Intel alias Raptor Lake. Dan sampai saat ini sih sayangnya si Intel masih membisu nih soal CPU next gen mereka tersebut. Dan mungkin ini alasan yang membuat AMD juga tidak terlalu terburu-buru untuk merilis Ryzen 7000 series. Jadi mereka memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin untuk menyempurnakan produknya. Apalagi di sini kan CPU Ryzen 7000 series atau CPU Zen 4 akan mendukung platform terbaru seperti DDR5, PCIe Gen 5 dan juga soket terbaru. Jadi bukan soal performa aja yang harus ditingkatkan, melainkan juga optimalisasi juga harus mereka pikirkan. So, ini aja sih yang dapat gue sampaikan pada video kali ini tentang recap AMD di Computex 2022 kemarin. Dan sebenarnya sih gue pengen nyampein recapnya Nvidia juga ya, tapi sayangnya Nvidia di Computex 2022 nggak menyampaikan produk yang bisa dikatakan baru. Jadi ya gue cuman bisa merecap videonya AMD aja. Walaupun sih di situ Nvidia mengumumkan sebuah monitor G-Sync terbaru ya milik Asus ROG yang memiliki refresh rate mencapai 500 Hz, dan bisa gue katakan sih itu cukup hebat ya, karena 360 Hz saja udah kenceng banget, ini 500 Hz. Tapi tentunya untuk bisa mencapai 500 Hz tersebut harus didukung juga dengan hardware yang cukup tinggi ya, supaya bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Dan mungkin itu memang ditargetkan untuk e-sport gaming banget sih. Sayangnya bagi kalian yang mengharapkan pengumuman GPU baru dari Nvidia, sayangnya tidak ada sama sekali. Bahkan GTX 1630 sekalipun juga tidak diumumkan tuh di Computex 2022. Jadi mungkin Nvidia akan merilis GPU tersebut secara diam-diam, apalagi GPU tersebut kan juga segmennya entry level ya, tidak perlu diumumkan pada acara segede Computex 2022. Ya, jadi itu aja sih yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian.
Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.